terbaik yang kita bisa lihat saat ini, dan saya harapkan bahwa di kemudian hari ini lapangan akan mempunyai standar yang sama di kemudian hari, dan kita bisa mendapatkan kunjungan dari pro-pro kita kembali ke lapangan ini. Semoga merupakan satu, dan terima kasih kepada PGA Tour Indonesia yang telah memberi kesempatan pada Pondok Cabe untuk menjadi tuan rumah dari turnamen PGA ini, dan kami harapkan apa yang kami berikan sampai saat ini boleh dibilang cukup memuaskan, mudah-mudahan. Dan apabila ada kesalahan yang kami perbuat selama 3 hari ini, kami memohon maaf, dan kami juga memberikan selamat juga kepada pemain, pada Pak Nasin. Semoga sering-sering main di sini, Pak Nasin. Saya sih sering lihat Pak Nasin di sini. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan kita banyak hal. Kita dari pertama, kalau dilihat apa yang terjadi di perkembangan Persatuan Golf Tour di Indonesia, perjuangannya sangat-sangat berat, sangat berat. Dan tahun ini alhamdulillah dengan adanya Energy Asset Management, adanya Indonesia dan juga Indonesia Jasa Pratama membuat satu tour yang namanya Indonesian Tourism Golf Series. Itu sesuatu yang sangat kita impikan, sangat kita banggakan, dan kita sudah lewati 3 dan kita sudah lihat prestasi-prestasinya. Saya harapkan seluruh pemain-pemain profesional kita semuanya jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, terutama yang muda-muda, yang baru maju. Jangan sampai nggak bisa ngalahin Nasin lagi. Jadi Nasin ini saya tahu dia dari ngajarin anak saya yang sekarang udah pro, atau dia masih juga bisa juara. Jadi tolong yang muda-muda pro ini jangan mau kalah dengan orang-orang seperti ini. Ya. Ini salah satu pemicu supaya ke depan. Saya udah bilang sama Nasin, ikut nggak nanti ke Surabaya? Dia bilang insya Allah ikut. Saya bilang kalau kamu ikut dan kamu menang, berarti Pondok Cabe lapangannya bagus untuk latihan, kayak gitu. Jadi saya rasa saya juga ingin mengucapkan selamat ya sekali lagi buat Nasin dan juga Markus ya. Tadi baru ngobrol-ngobrol, baru 18 tahun, belum punya pacar tuh, masih single katanya. Jadi bisa juga, dan saya rasa banyak hal yang kita ingin ucapkan. Rasa terima kasih kita yang tidak henti-hentinya karena ini bisa jalan. Tentunya pasti dari sponsor Pak, dari Pak Andi, Pak Panji semuanya, dan tentunya yang koordinasi dengan lapangan golf kita akan tetap jalankan. Nggak ada lagi yang bisa saya sampaikan kecuali memberikan rasa terima kasih. Biasanya pro-pro ini udah pada pulang ya sekarang. Sekarang gampang ya, tinggal transfer uangnya pulang. Tapi saya harapkan mereka masih datang, karena saya selalu suka menutup dengan satu applause yang meriah
untuk semua orang yang sudah membantu kita di sini. Kedi, manajemen, resepsionis, restoran, semuanya yang kita berikan tepuk tangan yang sebesar-besarnya. Ria, terima kasih sekali lagi atas nama Persatuan Golf Tour Indonesia. Saya sekali lagi mengingatkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami dengan terselenggaranya event ini, golf di Indonesia semakin berkembang, semakin baik, baik di kancah nasional maupun juga internasional. Selain itu, dengan diadakannya 30 seri di beberapa kota dan wilayah di Indonesia, harapannya tidak hanya olahraganya saja berkembang, tapi juga faktor dari pariwisata di Indonesia juga dapat berkembang, sehingga tidak hanya nanti golfer dari Indonesia saja, Pak, harapannya dari mancanegara juga bisa hadir main di Indonesia. Dan tadi sudah banyak disampaikan, semoga para atlet bisa berkompetisi dengan baik dan kompetitif. Semoga penyelenggaraan Indonesia Tour Golf Pro Series ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir nanti di seri ke-30. Senang. Melawan yang muda-muda masih bisa menang, saya senang sekali. Ya, gitu. Kemarin kamu bilang sama gue bahwa kamu naruh bolanya, letak bola nggak di belakang pin, tapi di depan pin. Itu apa kamu pakai terus dari pertama sampai hari ketiga? Pakai terus? Enggak menyerang pin. Ya. Harus jatuhnya sebelum pin. Sebelum pin. Iya. Bisa jelasin kenapa begitu? Karena gininya keras. Jadi kalau nyerang pin bisa lewat jauh bolanya, gelundung. Ya. Tapi hari kedua kelihatannya kamu nggak begitu bagus. Kenapa itu? Patingnya jelek. Karena greennya keras, licin. Dan licin ya. Licin, keras, bolanya lewat, ngechipnya kurang, patingnya jelek kemarin hari kedua. Ya. Andai kata misalnya jadi playoff, lo gimana? Ya pesimis masih menang. Optimis masih menang? Iya, optimis pasti menang. Kenapa? Karena kamu kenal lapangan atau? Udah mengenal lapangan. Udah mengenal lapangan. Dari junior di sini ya? Iya, dari kecil di sini junior. Terus ini pialanya buat siapa? Kira-kira kemenangan dedikasinya? Buat saya. Nah, jadi ini pertama kali ya? Pertama kali. Halo semuanya, nama saya Markus Maximus Sunarjo. Barusan saya menyelesaikan Indonesia Tourism Golf Pro Series yang ketiga ya. Alhamdulillah dapat lowest amateur ya. Iya. Kamu kan mewakili Aceh. Betul. Apakah ini juga bagian persiapan untuk prapon pada bulan Juli atau Agustus yang akan datang? Atau gimana? Oh iyalah Pak, ya kalau buat saya mah persiapan pasti. Ya apalagi juga ditemani dengan pro-pro juga pengalaman yang beda kan dibanding turnamen amatir ataupun junior. Ya. Di sini tuh kompetisinya jauh lebih ketat udah pasti tuh. Ya. Jadi itu udah pasti mendorong saya, memberikan saya mentalitasnya juga beda dengan saya ikut turnamen junior atau amatir. Di sini tuh buat saya mentalitasnya tuh lebih do my best aja gitu. Soalnya kalau mengejar juara tuh udah ya itu susah sebenarnya, tapi ya namanya mentalitas tetap aja harus berjuang. Jadi dan juga itu membuat saya lebih berpikir tentang saya sendiri gitu. Ya nggak lihat
pemain lain, nggak ngelihat ya pemain lawan gitu. Lebih mementingkan diri sendiri. Ya alhamdulillah juga bisa tampil lagi sih Pak di turnamen Indonesia Tourism Pro Series lagi. Soalnya seperti yang saya bilang, saya juga seneng gitu main turnamen pro gitu. Saya juga ngerasa diri saya sendiri tuh keasah gitu. Kecepatan dari yang namanya green itu kamu pikir dia akan ngeglosor terus, ternyata nggak nyampe. Enggak, bolanya spin, berhenti, ini ngelosor Pak. Oh justru kebalik, ngegelundung terus, yang lu pikir mestinya berhenti, dia ngegelundung terus. Terus beloknya, breaknya sih nggak terlalu banyak. Breaknya nggak terlalu banyak. Menurut kamu gimana tentang green? Agak bener sih, setuju saya sama Pak Nasim. Apalagi buat second shot approach gitu tuh, perasaan biasanya di lapangan lain tuh bisa diem ya Pak. Tuh, ya. Nah ini bisa spin, iya. tapi ternyata enggak. Ya makanya itu juga masuk ke strategi kan, harus ambil berapa meter lah. Nah itu juga ngefek tuh ke putting jujur aja. Saya berapa kali ini ngerasa seolah-olah puttingnya kurang loh, kok tiba-tiba malah lewat gitu. Oke. Jadi dibilang keset enggak ya? Enggak. Terbalik justru, malah kecepatannya lebih dari yang diperkirakan. Cuman keberhasilan Nasin, Anda tadi main sama siapa? Benny Dan? sama Joey. Sama Joey. Joey kan udah menang 2 kali. Terus Benny juga termasuk pemain yang alot. Tapi lu tenang-tenang aja tuh lawan mereka. Gimana? Kayaknya mereka tantangan buat lo nggak? Nggak juga, karena kamu cuma fokus pada permainan kamu. Iya, betul. Nah, kalau Markus, kira-kiranya nih, kan kemarin kamu tuh seharusnya nggak lolos cut. Tapi karena kamu harus memenangi yang namanya lowest amateur, tentunya harus kita mainkan untuk 3 ronde. Dan setelah 3 ronde kemarin kamu di ujung paling bawah, ternyata hari ini bisa mengatasi banyak pro. Apa yang menurut pikiranmu, oh kok gue bisa gitu ya, mengalahkan mereka. Walaupun sebenarnya kemarin juga udah banyak pro-pro yang kamu lewatin. So hari ini your game plan apa? Game plan kamu menghadapi suatu kondisi yang tidak biasa. Tidak biasa artinya di antara para amatir. Sekarang kamu menghadapi para pro. Oke. Ya benar yang kata Bapak waktu itu, saya ya benar, nggak, soalnya kan nggak lolos cut, tapi ya kayak alhamdulillah Bapak berikan saya kesempatan buat main 3 hari, dan itu jadi psikologis juga gitu. Yep. Pertama bersyukur juga dapat itu, dan kedua juga karena udah dikasih, saya merasa tuh saya jangan sia-siakan gitu. Saya harus justru hari ketiga tuh malahan show an even better performance, biar at least ya ngebanggain bukan hanya orang tua saya tapi juga PGAT-nya sendiri lah. Oke. Karena kamu nantinya mudah-mudahan ada karir di golf yang walaupun kamu ingin menjadi financier dengan sekolahmu, tapi who knows, kamu akan lebih tertarik untuk menjadi pemain golf dan bisa nantinya bersama-sama Bung Nasin ini untuk menjadi profesional. Who knows ya, teman-teman yang lain juga banyak pro-pro yang seperti Joey yang akhirnya menjadi profesional karir. Nah, sekarang Nasin ini kamu bilang tadi lapangan Pondok Cabe itu nggak sering kamu mainin selama 2 tahun lalu, 2 tahun ini? Ya. Setahun. Tapi kenapa kok kamu justru kita ngelihat Indra Hermawan adikmu yang memiliki potensi dia bakalan menjadi ya paling enggak nomor 1 gitu, ternyata justru dilewatin sama Nasin Surahan. Gimana tuh cerita? Kalau lapangan sih udah hafal sih Pak. Oh, lapangannya udah hafal. Jadi tinggal praktisnya aja, latihan dan latihan. Dan bagaimana membaca green, dan bagaimana menempatkan bola pukulan kamu kemana, yang kamu anggap hole atau lubang yang paling menantang yang mana? Hole 1 sama hole 13. Hole 1 dan hole 13. Hole 1 kenapa? Hole 1 nggak bisa serang lubang. Oh,
jatuh lubang langsung lewat belakang. Oh, oke. Walaupun dicoba untuk di spin, Spin nggak bisa. nggak bisa. Terus, jadi suka kelebihan. Iya, bolanya lewat. Alright. Terus kenapa 13? Sama Pak, Oh, sama juga. sama. 13 itu par 4 ya? Par 4. Par 4 nggak terlalu panjang kan? Iya, Cuman tantangannya di mana? greennya keras. Greennya keras, jadi kamu nggak bisa buat full spin. nggak bisa. Ya, oke, kamu setuju dengan? Setuju ya, tapi bener hole 1 juga hole 1 tuh hole 13 banyak sih hole-nya di sini yang Ya, saya rasa yang keras menantang. banget ya. Oke. Ngeselin nggak sih itu kalau gitu-gitu tuh? Menurut lo gimana? Ngeselin. Bola saya nggak pernah on. Di hole 13 saya nggak pernah on. Oh iya, kenapa lewat melulu? Ketakutan kurang banyak. Wah, banyak kan Tadi malah kurang. tadi lewat. Jatuh di green, bola saya lewat belakang. Oh, Kira-kira 15 meter tadi saya bola saya lewat. Mengenai ngeselin itu gimana menurutmu, Mark? Ya itu masuk ke strategi juga dan juga masuk kadang-kadang ke psikologis. Bener, saya di hole 13, saya ingat practice run, bola saya bablas lewat. Nah saya lihat itu udah turunnya nggak enak, terus dari belakang kan, abis itu naik, greennya sendiri kan turun kan Pak? Turun. Yes. Iya, jadi itu udah, aku udah taruh ke buku ke Yadir sudah strategi, nggak mau lewat dah. Nah malahan aku jadi pas turnamen 2 kali kurang. Ternyata fairway-nya lembek Pak. Jadi nggak ada Fairway-nya rolling. lembek. Apa namanya? Jadi kamu nggak bisa. Di samping green apa namanya? Apron. Apronnya kenapa? Apronnya lembek Pak. Loh, justru lembek malah. Iya. Oke. Ya, Jadi ini bolanya nanti itu untuk nggak untuk teman-teman dari Pondok Cabai Golf bisa melakukan perbaikan-perbaikan di arah sana. Finally, akhirnya Nasin berhasil memenangi turnamen PGA Tour. Ya. Iya. Iya. Betul. Kenapa sekian tahun? Lu udah main berapa puluh tahun sih? Dari tahun 2005 sih Pak. Ah, masa? Indra kan dari kecil. Iya. Ya lu bukannya mainnya dari kecil juga? Cuma saya males-malesan Pak. Oh, males. Kalau ini rajin Pak. Oh, gila. Nah, ini kan sampai 30 seri ya. Lu mau ikutin semuanya nggak sih? Insya Allah mau Pak. Iya. Cuman kita kehilangan kamu kemarin di Coba BK. Iya nggak itu Pak. Iya, nggak ikut. Ya, jadi harus ikut dong. Sekarang udah jadi juara. Kudu kan? Ya, insya Allah. Bagaimana dengan keinginanmu? Ya, sayang kamu harus keluar negeri untuk sekolah ya. Tapi saya rasa juga nanti di sana kamu akan mendapatkan kesempatan untuk main lagi supaya nggak hilang gitu yang disebut dengan ritmenya. Harus ya. Ya, jadi kamu bawa stick sendiri atau gimana? Bawalah. Bawa. Itu nggak bisa hidup Bawa. tanpa itu ya Pak. So, Markus mengatakan dia akan membawa stick untuk waktu dia nanti bersekolah di Shenzhen, dan dia bilang nggak bisa hidup tanpa golf. Menurut lu gimana? Cakep Pak. Cakep. Oke, baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada kalian berdua yang telah menunjukkan semangat untuk I wanna beat the course. Apa tuh? Lu mau ngalahin course-nya atau ngalahin diri lo sendiri? Ngalahin course-nya Pak. Ngalahin course-nya. Bagi kamu? Ngalahin Mengalahkan diri sendiri. Yes. Anyway, para pemirsa, inilah bincang-bincang kami sedikit dengan Nasin Surahman, the champion dari ITGPS Indonesian Tourism Golf Professional Series yang ketiga di Pondok Cabe. Beliau adalah juaranya, sedangkan lowest amateur sebagai pemenang yang membukukan skor terbaik bagi amatir adalah Maximus Markus yang baru berusia 18 tahun. Usia lu berapa sih? 47. Oke, sampai kepada pertemuan berikutnya, turnamen berikutnya. Salam olahraga.